بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين المغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله الذي بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف بالأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول جل شأنه في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين إخوة الإيمان، jemaah subuh Masjid Abdul Rauf Desa Belangkau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Sampai saat ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla wa'ala. Allah bukakan mata kita, Allah cerahkan pendengaran kita, Allah kuatkan langkah kaki kita, sehingga pada seluruh bahagia ini bersama-sama secara berjamaah salat subuh sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah yataqabbal minna salih a'malana, terima akan amal salih kita lakukan pada seluruh bahagia ini. Salawat beruntakan salam, mohon pintakan kehadiran Allah yang Maha Kuasa agar disampaikan kepada baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah sungguh-sungguh mendakwahkan agama Allah, mengajarkan kita iman, mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita ihsan. Yang diinginkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejayaan umat, kemenangan umat, kesejahteraan umat, kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Tak lain dan tak bukan. Itu merupakan cita-cita tinggi saat baginda diembankan Allah menjadi Nabi dan Rasul, mendakwahkan agama Allah yang mulia. Maka berbahagialah kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi dan petangnya tak pernah henti-hentinya memikirkan umatnya. Kesemuanya itu untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala, dan agama Allah itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, ia memberikan kepada Rasulnya agama Allah
untuk disyiarkan, untuk didakwahkan, kesemuanya itu untuk kebahagiaan kita manusia. Maka bersyukur kepada Allah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa pagi, petang, siang dan malam mengabdikan diri kita hanya kepada Allah. Gerak-gerik kita, langkah kaki kita, fikiran kita, semuanya di atas bumi Allah yang sedang kita jalani ini, kita persembahkan semata-mata hanya kepada Allah. Sehingga bentuk pengabdian kita sebenar-benar pengabdiannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita lantunkan setiap waktu ketika kita melaksanakan ibadah salat. Sehari semalam 5 waktu kita ucapkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji setiap 5 waktu kita berjanji. Bahkan saat kita mendatangkan salat-salat sunnah itu kita utarakan selalu. Namun kita berharap, ya Allah, jangan sampai kami di antara orang-orang yang ingkar janji kepada-Mu. Sesungguhnya salatku, kita katakan kepada Allah, ikrar kita, ibadahku, hidupku, matiku, ku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad yang konsisten dengan janji-janji kita, mudah-mudahan hidup dunia bahagia saat Allah memanggil kita kembali ke hadiratnya. Kita di antara orang yang dimuliakan Allah dengan janji kebahagiaan syurga yang Allah Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-A'raf yang saya bacakan tadi ayat 96 sebagai bentuk penegasan dari Allah, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, sebagai bentuk rahmatnya Allah, lembutnya Allah, ditawarkan kepada kita manusia. Mau tidak kita menyemplungkan diri, memasukkan diri kita kepada golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekiranya penduduk sebuah negeri, lihat, maknanya seandainya sebuah negeri tersebut mereka semuanya beriman kepada Allah, menguatkan keimanannya kepada Allah, yakin dengan Allah, ini dianjurkan Allah. Maka jangan ada tasykik, keraguan kepada Allah. Karena kalau kita fikir dengan fikiran kita yang jernih, adanya kita Allah yang adakan. Bumi yang terbentang luas tempat kita berjalan dan hidup, Allah yang adakan. Tak ada kekuasaan manapun yang bisa mendatangkan seumpama ini kecuali Allah. Dengan keyakinan ini, penegasan iman ini, dikokohkan oleh kita iman ini dengan dasar-dasar fakta yang ada di atas bumi, di langit, di laut, dengan mata kepala sendiri kita saksikan. Kita mengucapkan subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Bahkan hidupnya kita sendiri atas bumi ini, kata Allah, wa fi anfusikum afala taqilun. Pada dirimu sendiri, lihat, apakah kamu tidak berfikir kebesaran Allah tampak pada tubuhmu? Matamu diciptakan Allah, hidupmu, bahkan kepalamu begitu tersusun rapi, Allah menciptakan kamu. Tidakkah bisa bukti sebagai kekuasaan Allah? Mengapa engkau abaikan syariat Allah? Mengapa engkau tinggalkan perintah Allah? Mengapa engkau tidak yakin dengan kebesaran Allah? Kapan juga kamu yakin? Ketika sakratul maut, la haula wala quwwata illa billah. Maka ini diinginkan Allah sebagai bentuk penyampaiannya dalam firman-Nya, kasih sayang kepada hamba-Nya.
Maka Allah katakan, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, ini dianjurkan Allah, maka kita katakan sebagai orang beriman, ya Allah, persaksikan kami hamba-Mu yang sedang Engkau hidupkan menunggu kematian, kami beriman kepadamu, haqqul yaqin, dan kami berusaha untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Setiap hari kami lakukan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Engkau menyaksikan kami, ya Allah, segala kesalahan, kesilapan, kekurangan Engkau maafkan, ya Allah, sempurnakan, ya Allah. Karena kami manusia, hamba-Mu manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang senantiasa digoda oleh syaitan. Sehingga dengan keterbatasan kami, Allah, Engkau jadikan kekuatan iman kami yakin, haqqul yakin kepada kebesaran-Mu, ya Allah. Jangan tergoyahkan, jangan tergoncangkan, ya Allah. Begitu juga usaha kami, amal-amal saleh yang kami datangkan, yang kami lakukan sehari-hari, mudah-mudahan menjadi amal saleh yang ikhlas di hadapan-Mu, ya Allah, sehingga menjadi pemberat timbangan kita nantinya yaumul mahsyar, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apabila kita beriman, apabila kita bertakwa, sebuah kampung, sebuah negeri, sebuah kecamatan, sebuah negeri akan diamankan Allah. Ini janjinya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Allah ketika berjanji dengan firman-Nya, Allah tidak pernah ingkar akan janji. Semua firman-Nya itu kebenaran yang autentik adanya. Allah enggak janji ada maya-maya. Kalau kita tanya, gedanya oleh kaulahu, saya cerai, tanya oleh kaulahu, Allah ada maya-maya yang menjanji. Allahu Akbar, karena kebesarannya. La haula wala quwwata illa billah. Sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, sungguh kami bukakan pintu keberkahan langit, pintu keberkahan bumi. Para ahli tafsir mengatakan, anzalallahu minas sama'i ma'a faja'ala al-arda tambutu fiha al-ashjar. Allah turunkan dari langit itu air, al-matar, hujan. Dengan hujan Allah suburkan tanah, Allah tumbuhkan pohon. Itu nikmat dan keberkahan dari langit. Coba lihat, seandainya satu hari saja PDAM mati, gabuk bawah kampung, satu hari saja, apalagi seminggu, air terputuskan di rumah-rumah masyarakat, gabuk menumpuk. Bagaimana seandainya Allah tahan semua air, paciklik kekeringan, hantu hoplum. Makanya Allah perintahkan, berimanlah kamu, maknanya yakinkan dirimu kepadaku sebagai sang pencipta yang mentadabbur, yang mengatur bumi, yang menghidupkan kamu, memberikan rezeki kamu, dan mematikan kamu. Aku, kata Allah, yakin kamu, dan yakin semua kamu kepada janji-janjiku. Amal saleh yang kau lakukan, aku ganjarkan dengan kebaikan, kebahagiaan. Ketika kau bermaksiat kepadaku, tidak bertaubat, tidak minta ampun, maka tunggu azab. Jelas, semua sudah Allah pampangkan dalam firman-Nya, tapi kita kadang-kadang acuh tak acuh untuk menanggapinya. Maka Allah panggil kita, wahai penduduk negeri beriman kamu, karena engkau beriman, bertakwa, kebahagiaan hanya untukmu, bukan untukku. Aku pemilik segalanya, kata Allah. Langit ku ciptakan, bumi ku ciptakan, segala makhluk yang ada milikku. Kamu semua butuh kepadaku, aku tidak butuh kepada kalian. Aku perintahkan engkau untuk menyembahku sebagai bentuk keagunganku. Maka kalau kita tidak menyembah Allah, kita adalah orang yang rugi selama hidup dunia dan akhirat nantinya. La haula wala quwwata illa billah. Maka untuk mendapatkan ketentraman masyarakat, penduduk negeri, datangnya melimpah ruah nikmat dan karunia dari Allah,
Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah tumbuhkan. Bahkan saya pernah katakan di mimbar ini dahulunya, kita lihat ketika Nagan Raya tiba-tiba muncul batu gio. Siapa ciptakan batu? Allah. Mahal nilainya. Dulunya tidak pernah kita ketahui gio ada di Nagan Raya. Sekejap Allah ciptakan, tahun 2 tahun, harga batu cincin hampir 20 juta, 10 juta, 5 juta. Betul tidak? Siapa yang buat batu? Allah. Tak ada satu pun manusia bisa buat batu yang seumpama persis batu itu. Hakikatnya batu, bukan taklidi, bukan duplikat yang asli, tidak ada. Sehingga muncullah sekarang Masjid Nagan Raya, Masjid Gio. Bukan mustahil. Bahkan negeri-negeri yang Allah taburkan padanya emas, siapa ciptakan emas? Tidak sanggup kita fikirkan. Gunung-gunung setelah meletus begitu lama Allah lapisi dengan emas. Seumpama di arah Melabuh, lihat orang naik ke gunung, mereka cari apa? Emas. Pertanyaannya, siapakah yang buat emas itu? Allah. Mungkin dia ketip di daerah Nyoyo pada Aceh, anda tahu dia akan doli dia. Penting kan? Lalu berapa dia tak tahu ya kok jangan. Karena nilainya tinggi. Seumpama di negeri Burkina Faso, Pantai Gading, Afrika, terkenal dengan batu mulia, zamrud dan lain sebagainya. Lam Krong Dom. Mereka datang, ambil satu, cari satu-satu. Tini kemudian kata begitu. La haula wala. Itu Allah yang taburkan semuanya. Makanya apabila kita tidak beriman, Allah tarik, Allah cabut semua nikmat itu, dah ganda dia. Contoh Al-Quran Allah paparkan surat Saba. Kaum Saba teringat enggak? Kata Allah, laqad kana lis-saba'in fi maskanihim ayah. Jadi pelajaran, ada 2 gunung Allah ciptakan kiri dan kanan, yang tumbuh pepohonan di sana lebat buahnya, manis lagi rasanya. Namun ketika mereka kufur, lihat Allah ganti buah tersebut, banyak dia tapi tidak enak dimakan, menjadi pahit, mudah sekali bagi Allah. Coba lihat, ketika di depan rumah kita ada pohon rambutan, pohon jambu. Pertama yang tumbuh adalah bunga, kemudian menjadi buah yang warna hijau, silih berganti kuning, silih berganti menjadi merah. Siapakah menciptakan warna itu? Allah. Maka Allah katakan, ketika engkau menanam, aku yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Jelaskan. Bukan kita. Usaha manusia hanya sekian persen, 1% saja, lain semua Allah. Ketika anda menanam padi, begitu capeknya anda, setelah yazra, kemudian menanam, tunggu hasil. Sekian bulan, siapa menumbuhkan? Anda atau Allah? Allah. Bahkan kadang-kadang ketika mau dipetik hasilnya, Allah datangkan banjir begitu besar, semuanya tidak ada apa-apanya. Makanya berimanlah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min. Aku kagum kepada urusan orang yang beriman. Kagum baginda Nabi. In asabahu sarra syakara fahuwa khairul lahu. Ketika mereka diberikan Allah karunia, kebahagiaan, kesenangan, nikmat-nikmat kepada mereka, mereka selalu bersyukur kepada Allah. Hanya orang beriman. Wa in asabahu dharra fasabar fahuwa khairul lahu. Dan ketika Allah timpakan pada mereka musibah, kesempitan hidup, paceklik dalam kehidupan, berbagai macam jabaran dan cobaan, mereka berlapang dada, bersabar, dan itu lebih baik bagi orang beriman.
Yohana dia ada masalah gabu gimana dobo. Ketika ada rezeki pigo go lambung nampu. Salah dipergunakan. Makanya Nabi kita kagum pada orang beriman. Makanya kuatkan keimanan kita kepada Allah. Kita datang ke masjid pagi ini disebut oleh para ulama samratul iman. Samrah al-iman, buahnya dari iman itu. Dan kita yakin pada Allah, kita setting jam sekian saya harus bangun, saya harus datang ke masjid. Karena iman menggerakkan jiwa kita, menggerakkan tubuh kita untuk mengatur sistem dan waktu di mana kita mengabdikan diri kepada Allah. Ini disebut dengan buahnya keimanan. Anda bersedekah karena yakin, datang sembahyang karena yakin, baca Quran karena yakin kepada Allah, maka kuatkanlah keimanan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan saleh, amal salehmu itu adalah disebut dengan takwa. Karena orang yang mengerjakan amal saleh, tujuan inti dari semua pekerjaan amal saleh itu menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Nah itu dia. Makanya sering saya sampaikan, teramat ironisnya manusia yang beriman datang ke masjid setiap hari 5 waktu. Salat mereka bahkan lebih awal mereka datang, namun tidak terbentuk jati diri pribadi muslim yang sejati, tidak berakhlak. Jadi apa yang mereka lakukan? Bisa dipahami? Sedangkan salat tujuan Allah memperbaiki manusia. Coba lihat ayat Al-Quran dalil. Lihat dengan baik-baik dalil Al-Quran bahwasanya salat itu tujuan Allah menciptakan manusia agar meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Kalau mereka salat masih menzalimi orang lain, masih korupsi, masih mencaci maki orang lain, masih juga dia tidak baik hubungannya dengan kedua orang tuanya, apakah gerakan yang mereka lakukan? Nah dalilnya, inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan jelas akhlak. Kalau orang salat masih berbuat kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, apa yang mereka lakukan? Makanya Dr. Amru Khalid mengatakan, ada apa dengan mereka yang beriman? Salat sehari 5 waktu, mereka bayar zakat, tapi tidak terbentuk jati diri muslim diinginkan Allah. Zakat mereka keluarkan, tapi kesombongannya la ilaha illallah. Sedangkan tujuan zakat menekankan sifat sombong dan angkuh. Tapi semakin dia berzakat, semakin dia berinfak, semakin sombong mereka. Ada apa dengan mereka? Maka amal saleh itu adalah kekuatan kebangkitan umat agama Muhammad SAW. Maka kuatkan iman kita, kuatkanlah akhlak kita, sehingga kita sebagai umat di sebuah negeri yang menunggu datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, kata Allah, akan tetapi mereka itu dusta. Dustanya artinya pengedro. Allah sampaikan kebaikan, kita langgar kebaikan itu. Kata Allah, fa'akhadnahum. Sebenarnya kalimat fa'akhadna ini dalam bahasa Arab, akhada ya'khudu akhdan, mengambil. Ketika mengambil oleh Allah, maknanya mudah, seperti Anda mengambil tisu ini. Tidak ada yang bisa protes di tangan Anda. Maksudnya Allah mengazab manusia yang ingkar kepada Allah mudah sekali. Fa'akhadnahum, dan kami ambil mereka, makna kami siksa mereka karena ulah tangan dan usaha mereka. Akhirnya akibat perbuatan mereka tidak beriman, akibat mereka tidak berakhlak, akibat mereka tidak bertakwa, mereka menciptakan kerusakan di muka bumi, maka kami azab mereka. Akhadnahum. Anda ketika mengambil ini, seserah Anda. Mau untuk sapu muka, mau dibalut buang, itu terserah Anda. Begitulah kehendak Allah.
maka jangan pernah melanggar aturan Allah. Agama ini Allah turunkan, dibawakan bagi Nabi Muhammad untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kerusakan. Maka berimanlah kita kepada Allah, yakinlah pada kebesaran Allah, tingkatkan ketakwaan kita, taburkan amal-amal saleh kita ketika nantinya Allah panggil kita di antara manusia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada suatu bahagia ini sebagai sarana peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.